Pernahkah kamu merasa tubuhmu selalu salah? Terlalu gemuk, dicemooh, terlalu kurus, dikritik. Kita sibuk mengejar standar yang ditentukan orang lain, sibuk membandingkan diri dengan apa yang kita lihat di media sosial, sampai lupa bahwa tubuh kita punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kita lupa mendengarkan sinyal dari tubuh. Apakah kita sudah cukup makan, cukup istirahat, atau cukup bergerak? Padahal bukan hanya bentuk tubuh yang penting, tetapi bagaimana kita mencukupi gizi harian itu. Karena sebetulnya, tubuh yang terlihat ideal belum tentu benar-benar sehat, dan tubuh yang tampak tidak ideal bisa jadi justru lebih sehat. Hai, saya Rayhayati Alisani dengan NPM 039. Kali ini saya akan berbagi tentang sebuah fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Coba kita lihat sekeliling. Di lingkungan kampus pasti ada mahasiswa dengan berat badan naik karena kebiasaan rebahan, makan junk food. Tapi di sisi lain ada juga yang terlalu kurus karena diet dan memikirkan body image-nya. Nah, melihat kenyataan ini, saya ingin bertanya, bagaimana mungkin di usia kita sekarang justru kita hidup di tengah dua kutub yang sama-sama menyakitkan? Bahkan yang gemuk sekalipun bisa saja ternyata tetap kekurangan gizi. Fenomena inilah yang dikenal sebagai double burden of malnutrition. Double burden, kedengarannya berat, tapi nyatanya itu tuh sangat dekat dengan kehidupan kita. Menurut WHO, double burden itu adalah kondisi di mana ketika masalah gizi lebih dan gizi kurang itu terjadi secara bersamaan. Kadang dalam satu individu, kadang dalam suatu rumah tangga, atau bahkan populasi satu negara. Di level individu misalnya, seseorang bisa mengalami obesitas, namun ternyata ketika dicek HB-nya itu rendah dan mengalami anemia karena kekurangan zat besi. Jadi tubuhnya kelihatan besar tapi kosong secara gizi. Kemudian di level rumah tangga, ada anak balita yang kurus karena kekurangan gizi, namun jika melihat ibunya justru ibunya obesitas. Dan di level populasi seperti di negara Indonesia ini, ada anak-anak yang stunting, tetapi ada juga remaja atau stunting, tapi ada juga remaja atau dewasa yang mengalami obesitas. Tubuh yang mengalami gizi kurang maupun gizi lebih itu tuh tidak hanya sekedar soal angka saja, tetapi ada dampaknya juga. Gizi kurang akan membuat tubuh kita tuh menjadi lemah, rapuh, mudah terkena penyakit atau anemia. Sebaliknya, gizi lebih itu bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes, hipertensi, ataupun penyakit PTM yang lainnya. Nah, yang lebih kompleksnya lagi adalah jika keduanya terjadi secara bersamaan atau disebut double burden of malnutrition yang sudah kita bahas dari tadi. Itu tuh tubuh kita mungkin terlihat normal atau baik-baik saja dan bahkan bisa jadi besar, tetapi sebenarnya rapuh, mudah terkena penyakit dari dalam dan tidak cukup kuat untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Jadi double burden itu bukan sekadar masalah penampilan, tapi masalah kesehatan yang nyata yang bisa dirasakan dalam tubuh kita. Indonesia sedang mengalami realita ini. Data terbaru survei status gizi di Indonesia pada tahun 2024 itu membawa kabar bahagia karena prevalensi stunting itu menurun menjadi 19,8% dari 21,5%. Tetapi apakah kita merasa lega? Tentu tidak. Karena meskipun angka stunting menurun, masalah gizi yang lain itu tidak serta-merta hilang. SSG juga mencatat bahwa prevalensi underweight di Indonesia atau berat badan kurang itu masih berada di angka 16,9%. Dan pada saat yang sama, angka overweight dan obesitas itu khususnya pada remaja dan dewasa itu terus meningkat. Di kampus, kita bisa merasakannya secara langsung. Sebuah penelitian di salah satu universitas di Indonesia, yaitu Universitas UPN Jakarta pada tahun 2024, menemukan bahwa hampir seperempat mahasiswa kesehatan mengalami berat badan di atas normal. Penyebabnya klasik, karena konsumsi makanan yang tinggi lemak, sedentary life, kemudian selama kuliah hanya duduk berjam-jam, jarang olahraga, ngemil di kamar, sehingga terbentuk suatu kebiasaan yang polanya itu susah diubah. Di sisi lain,
Ada juga mahasiswa yang justru mengalami hal sebaliknya. Tekanan body image membuat banyak dari kita itu, terutama perempuan, rela menurunkan berat badan dengan diet ekstrim. Menurut SSGI tahun 2021, 3 dari 10 remaja putri di Indonesia itu mengalami anemia. Namun, menariknya, banyak dari mereka yang tidak terlihat kurus. Ada yang normal, ada yang overweight, tapi tetap anemia. Itu artinya tubuh mereka itu kelebihan kalori tetapi kekurangan zat gizi mikro. Ironis bukan? Gemuk tapi tetap kekurangan gizi. Jadi, maksudnya, bisa ya orang gemuk tapi masih kekurangan gizi? Bisa banget dong, itulah yang disebut dengan double burden of malnutrition di level individu. Seorang tuh bisa kelebihan kalori, entah dari makanan cepat saji, minuman manis, atau kebiasaan rebahan, kebiasaan sedentary life, jadi tubuhnya itu overweight ataupun obesitas. Tapi kalau dicek gula darahnya, ternyata kadar hemoglobinnya juga rendah. Dia tuh anemia karena kekurangan zat besi atau mungkin defisiensi vitamin D, kalsium, bahkan zinc. Jadi tubuhnya itu tetap besar tapi rapuh di dalam. Pertanyaan yang bagus. Jadi gimana sih cara kita supaya terhindar atau solusi dari situasi ini? Jawabannya sangat sederhana namun sering kita abaikan, yaitu keseimbangan. Hidup kita itu harus seimbang, makan yang cukup bukan berlebihan, tidur yang cukup bukan berlebihan juga, kemudian bergerak yang cukup bukan berlebihan. Dan yang paling penting itu adalah berhenti menjadikan tubuh kita sebagai ajang lomba. Tubuhmu itu bukan kompetensi, ya bukan panggung untuk penilaian. Tubuhmu itu tuh adalah rumah, yaitu sahabat yang menemanimu setiap hari. Maka kita tuh harus merawat tubuh dengan cukup makan, cukup tidur, cukup gerak, karena sehat itu jauh lebih indah daripada sekadar angka di timbangan atau standar di layar kaca. Dan yang paling penting, tubuhmu cukup, ya sudah cukup sejak awal. Baik, hubungan antara makanan cepat saji, body image terhadap resiko double burden of malnutrition ini. Makanan cepat saji itu biasanya tinggi kalori namun rendah akan zat gizi yang penting seperti serat, vitamin, mineral, ataupun yang lainnya. Jadi meskipun berat badan naik ketika mengonsumsi makanan cepat saji ini, tetapi tubuh itu kekurangan. Nah, body image juga sangat berperan nih dalam resiko terjadinya double burden malnutrition, di mana anak muda zaman sekarang tuh khususnya perempuan sangat terobsesi menjadi standar kecantikan yang disesuaikan oleh sosial media. Ingin seperti idol K-pop, ingin seperti influencer cantik yang bertebaran di media sosial. Akhirnya mereka melakukan diet ekstrim, namun karena stres, mereka juga mengkonsumsi makanan yang tidak seimbang atau bahkan mengemil junk food. Nah, kombinasi antara body image dan juga pola makan yang tidak seimbang itu meningkatkan resiko terjadinya double burden of malnutrition.